Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Abdul Malik dengan NIM 23123090. Pada video ini saya akan menjelaskan sistem rekomendasi yang saya buat menggunakan content based filtering dan Jacquard similarity. Sistem ini digunakan untuk mencari produk pakaian yang paling mirip berdasarkan kategorinya. Oke. Yang pertama di sini sudah pasti import library dan load data ya. Bagian ini digunakan untuk menyiapkan seluruh library yang diperlukan dalam proses analisis data dan sistem rekomendasi. Library ini seperti library seperti Pandas dipakai untuk membaca data, kemudian NumPy ini untuk memperhitungkan matematis dan matplotlib. Oke. Dan untuk membuat visual grafik, selain itu Google Drive dihubungkan ke Colab agar dataset yang saya pakai dapat dibaca langsung dari penyimpanan Drive. Kemudian di sini import Pandas import Pandas ASPD membaca dan mengelola dataset. Kemudian import NumPy ASPD ini untuk membantu proses matematisnya. Kemudian import matplotlib pyp pyplot ini ASP ini tuh untuk membuat grafiknya, sedangkan drive mount content driver di sini untuk menghubungkan Google Drive, dan kemudian di sini ini untuk menampilkan beberapa baris awal untuk memastikan file terbaca aja. Oke, kita masuk ke cleaning processing data ya, untuk membersihkan data dan menyiapkan kolom agar siap digunakan untuk proses rekomendasi. Di sini sudah ada processing ya. Untuk penjelasan codingnya, di sini ada df review. Ini untuk mengatasi review yang kosong. Kemudian untuk fungsi toSet di sini untuk menghubungkan string kategori menjadi himpunan kata. Kemudian replace untuk menghapus simbol pemisah dan menggantinya dengan spasi. Begitu. Untuk df close class saya pakai close class di sini, close class set, untuk menghasilkan kolom baru berisi kategori dalam bentuk set. Dan kemudian diakhiri oleh df head. Intinya processing data di sini, cleaning dan processing data di sini, bagian ini tuh untuk membersihkan data set dan menyiapkan agar algoritma bisa menjalankan tanpa error. Untuk kolom review dibersihkan dari nilai kosong dan fitur kategori pakaian cloud class diubah menjadi bentuk himpunan atau set. Ini sangat penting karena algoritma Jacquard membandingkan kesamaan berdasarkan elemen dalam sebuah set. Kemudian masuk ke fungsi Jacquard similarity. Oke, untuk penjelasan codingnya terlebih dahulu, untuk intersection begini untuk menghitung elemen kategori yang sama ya. Kemudian untuk union B ini untuk mengambil seluruh elemen dari dua kategori. Untuk intern atau intern/union ini dia tuh rumus Jacquard similarity. Kemudian untuk if union itu untuk mencegah pembagian 0 set jika data setnya kosong. Dari fungsi Jacquard similarity function ini mendefinisikan fungsi untuk menghitung Jacquard similarity. Metode ini tuh kemiripan lah antara dua set kategori berdasarkan rumus jumlah elemen yang sama dibagi jumlah total elemen yang unik. Kemudian nilai Jacquard ini antara 0 banding 1, semakin mendekati 1 berarti semakin besar tingkat kemiripan antara produk tersebut.
Kemudian kita masuk ke content based filtering. Nah, kita masuk ke fungsi utamanya. Penjelasan codingnya terlebih dahulu seperti biasa. Kita pakai di sini saya pakai target class. Target class div ilog ini ya. Di sini untuk mengambil kategori produk acuan aja untuk pertama ini. Kemudian dev Jakarta score-nya ini untuk menghitung. Di sini untuk menghitung kemiripan untuk kemiripan untuk setiap produknya. Dan drop ini mulai dari sini drop index product menghapus produk itu sendiri agar tidak direkomendasikan kembali. Ya, untuk yang terakhir return hasil close class review Jakarta score itu untuk menampilkan aja kategori review dan skor kemiripan yang sudah dipanggil di sini. Intinya ya, untuk content based filtering utama di sini, fungsi utama di sini merupakan dari sistem rekomendasi CPF ini mencari produk yang mirip lah berdasarkan fitur produknya. Pada sistem ini ya fitur yang digunakan kategori pakaian yang telah diubah menjadi dataset. Kemudian sistem itu menghitung kesamaan antara produk acuan dengan produk lain nih menggunakan nilai Jakarta. Kemudian diurutkan untuk mengambil rekomendasi yang terbaik. Gitu. Kemudian testing ya, kita menjalankan rekomendasi digunakan untuk mencoba sistem rekomendasi. Ini untuk testing sistem rekomendasi. Untuk penjelasan codingnya terdahulu, di sini ada maaf saya typo kali ya. Oh ya, saya typo, maaf. Ini ada indeks produk di sini ya. Ini dalam testing sistem rekomendasi. Ini memilih produk pertama sebagai acuan terlebih dahulu. Kemudian hasil rekomendasi di sini yang kedua, baris kedua. Ini tuh untuk menjalankan fungsi rekomendasinya. Kemudian hasil rekomendasi yang terakhir ini untuk mencegah apakah sistem berjalan sesuai harapan atau tidak. Gitu, oke. Intinya dari testing sistem rekomendasi untuk menguji sistem aja sih sebenarnya, untuk menguji sistem rekomendasi yang sudah dibuat dengan satu produk yang melalui indeks. Kemudian sistem akan menghubungkan fungsi content based filtering untuk mencari produk lain yang memiliki kemiripan kategori tertinggi. Kemudian masuk yang terakhir, visualisasi rekomendasi. Dari codingan tersebut mungkin ya. Ini akan saya jelaskan codingannya perlahan. Nah, di sini untuk PLT, nah saya mulai dari sini aja dulu ya. Untuk PLT bar di sini tuh untuk membuat grafik batang horizontalnya terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk hasil rekomendasinya, hasil rekomendasi dari cloud class-nya ini di sini. Ini tuh untuk sumbu Y yang berkategori pakaian. Kemudian hasil rekomendasi Jakarta score ini untuk nilai sumbu X yang berisi skor kemiripan lah, seperti itu. Kemudian untuk invert Y-axis, di sini agar produk dengan skor tertinggi tampil di atas untuk skor yang paling tinggi, seperti itu. Untuk X labelnya, X label untuk X label di sini dua ini, maaf bentar. X label ini untuk memberikan label lah dan judul grafik agar mudah dipahami. Untuk bagian visual ranking rekomendasi di sini intinya adalah
menampilkan grafik batang horizontal untuk menampilkan nilai kemiripan antara produk. Visual ini tuh memudahkan dalam memahami beberapa mirip sistem rekomendasi dibandingkan produk acuan seperti itu. Sekian presentasi, hasil dari yang saya buat menggunakan content based filtering dan Jakarta Similarity. Jika ada kata dan salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.